Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Farih Mujaki Ahmad dan bersama Bapak Ahmad Syafuri. Di sini kita akan sedikit mewawancarai bagaimana sih latar belakang Taman Sapuri ini berdiri, terus juga siapa sih pemiliknya dan latar belakangnya. Terus di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu awal masuk pondok Bapak di Melati Jambu itu tahun berapa? Terima kasih. Saya coba mengingat pada saat itu saya masuk Kebon Melati itu tahun 90. Tahun 90 ya. Maaf. Pada saat itu saya masuk tahun 90 SD, tahun 90. Tahun 90 saya langsung pondok di Kebon Melati saat. Apakah pesantren itu pilihan utama Bapak atau karena paksaan itu dari orang tua? Saya mondok itu memang keinginan sendiri untuk pesantren, untuk mondok. Jadi setelah lulus SD pada waktu itu coba komunikasi dengan orang tua bahwa saya ya udah, orang tua alhamdulillah orang tua merestui saya mondok dan di Kebon Melati. Karena pada saat itu di Kebon Melati ada keluarga saya, Dede Khotib Bulumam di situ. Makanya saya ikut beliau ke Kebon Melati. Ketika mondok, ingat gak Pak angkatannya itu siapa saja gitu? Saya itu masuk pondok itu tahun itu sekamar dengan Kang Umar yang dari Mang Mumu juga, Mang Mumu ya sekamar 3 Al Hidayah pada saat itu ya, sama itu ingat saya sama Dede Khotib Pak Umar ya. Apa sih pengalaman yang sangat menarik dan berkesan ketika mondok itu, khususnya ketika bersama Akang gitu? Alhamdulillah banyak kesannya. Kalau mengingat itu saya terharu akan dengan pola beliau mengajar anak-anak dengan santai. Kalau ya banyak kesannya kalau mengajar sama beliau itu tidak ada bosannya, kita jadi happy, kita jadi seneng gitu kan dengan beliau. Dan yang paling berkesan saya itu pada saat itu baru beberapa tahun sudah ikut hataman Juz Amma pada saat itu yang diasuh Mang Uci gitu, Mang Uci Sanusi ya. Mang Uci Sanusi di Gembleng situ saya dapat pada saat itu dapat surat Amma, surat yang paling sama dengan bareng dengan Kang Munawir Aziz. Saya dapat bagiannya tuh surat An-Naba ya, sama ya Tasa'alun saya ingat itu. Sampai ngapalinnya juga dengan Kang Nawir. Itu aja sih yang paling berkesan. Saya yang ingatnya yang pada saat baru pondok sudah ikut hataman Juz Amma, dan itu dengan Kang Nawir saya dapat bagian surat yang pertama di Juz Amma yang 30 itu. Itu aja sih. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kesannya juga yang bagaimana kalau mayoran teman yang mensiasati harus dengan satu telur bisa untuk bertiga dan lain-lain. Itu aja sih banyak kesannya. Ya. Bagaimana sih awal mulanya bisa terbangun Taman Sapuri ini, Pak? Kalau Taman Sapuri itu, kalau saya boleh cerita, itu memang tidak ada konsep awal, ya. Tidak ada niatan untuk membuat atau bikin
satu rumah makan lah yang sekarang orang mengenalnya rumah makan, tempat makan itu tidak ada niat memang mengalir saja sih. Awalnya kita hanya tempat kumpul teman petani untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, kemudian untuk tempat belajar anak-anak, untuk mengenal alam dan lain-lain. Tapi berjalannya waktu ke sini orang lebih mengenalnya sebagai tempat makan. Ini kalau boleh tahu dibangun di tahun berapa Pak awal mulanya? Saya mulai itu tahun 2017 kita bikin tempat tinggal di sini. Kemudian kita melakukan tempat, kalau secara kelembagaan pertanian memang kita di sini adalah sebagai tempat pelatihan atau pembelajaran tentang pertanian secara luas. Makanya banyak orang-orang yang datang ke Taman Sapuri pada saat itu. Memang kita di sini banyak pembelajaran tentang pertanian secara luas, bercocok tanam, kemudian tentang pakan ternak dan lain-lain. Semuanya kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk tempat pelatihan. Makanya banyak orang-orang masyarakat yang datang ke sini untuk belajar. Dan itu kita kasih makan, kadang-kadang kita kasih makan kalau pertanian 3 hari, 4 hari kita kasih makan. Akhirnya orang kenal makan kita sayur asemnya, ikan bakarnya dan lain. Makanya banyak yang pesan, jadi akhirnya melebar. Orang teman-teman yang ngasih tahu ke yang lain, akhirnya banyak ya. Akhirnya ya makan gitu. Kalau ya sehari itu pengunjung rata-rata sampai berapa tuh Pak? Kalau pengunjung sih relatif ya kadang-kadang bisa sampai, kalau momen-momen tertentu bisa sampai 600-800 orang, tapi kadang juga ya 100 lah rata-rata itu. Terus mungkin ini yang terakhir, pesan buat para santri yang sekarang masih mondok gitu Pak. Terima kasih. Untuk para santri sebenarnya saya juga belum pantas untuk memberikan pesan, untuk memberikan wejangan. Tapi saya kira ada satu hal yang terpenting, bahwa apabila kita sudah punya niat, sudah punya kita harus berani untuk melakukan. Apapun hasilnya itu hanya Allah yang akan menentukan. Yang penting kita berani untuk melangkah, berani untuk berbuat, dan berani untuk melakukan apa yang sudah menjadi niat kita. Itu sih.